Detasmen Khusus 88 dari kelompok pelaku bom katedral di Makassar dan pelaku bom Astana Anyar bom Cicendo yang di sebelum Astana Anyar kemarin, di handphonenya semua video puas tentang bom istishhadiyah ini, anjuran fatwa istishhadiyah ini ditemukan semua. Ini bahayanya fatwa. Dan fatwa ini kita juga diajari, meskipun fatwanya untuk Mesir oleh Said Qutb, fatwanya dipakai di Indonesia. Jadi fatwa itu jangan main-main, meskipun itu diperuntukkan di Mesir, tapi akhirnya dipakai di Indonesia. Fatwa Abu Bakar Nadi dalam Idarat At-Tawakkush yang dihususkan untuk Irak dan Suriah dipakai juga oleh kelompok-kelompok jihadis di Indonesia. Jadi fatwa itu no boundaries, borderless, nggak bisa dipetak-petakan ini hanya berlaku di sini, nggak bisa Pak. Bagi kelompok-kelompok jihadis yang merasa bahwa negara ini adalah tauhid, ini berlaku juga fatwa itu. Makanya saya protes, dan yang menyerang saya karena saya memprotes fatwa itu teman-teman Nahdlatul Ulama juga. Ini loh bahayanya. Jangan karena kemudian persoalan impian-impian politik kita semua dipecah belah. 3 harokat tadi, Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir dan juga Ikhwanul Muslimun sama-sama ingin menumbangkan NU Pak, karena NU ini adalah tiang utama dari keutuhan NKRI. Terakhir, mengapa saya berani mengatakan itu? Ada salah seorang akademisi dari Harvard University, dari Tillman Scholar, namanya Phil Caruso. Saya baca di Amerika dalam salah satu jurnalnya mengatakan bahwa satu-satunya tonggak penguat pasak utama, kalau di dalam istilahnya jurnalnya dia itu the main pole, tiang utama dalam jurnalnya Phil Caruso itu dikatakan hanya Nahdlatul Ulama. Mengapa Nahdlatul Ulama bisa menjadi tiang utama di dalam keberagaman dan kebersatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena NU dari dulu tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Ini NU. Coba bayangin Pak, NU itu dipersekusi oleh kelompok komunis, ulama dihajar, dibunuh, santri-santri dibunuh, dan kemudian NU akhirnya menggeliat dan membuat partai karena hanya ingin membendung kelompok-kelompok komunis pada tahun 71. Pasang badan NU. Ketika zaman Orde Baru, NU digencet, diintimidasi, dibatasi, dicurigai oleh Soeharto. Ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan di muktamar NU di Cipasi. Karena dia tidak mau NU ini berjaya, betul-betul diintimidasi. Apakah NU memberontak? Tidak. NU tetap berjuang untuk NKRI dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai hambatan. Dan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak ilegal, dengan cara ilegal pun, dengan tidak ilegal, apakah orang NU ngamuk-ngamuk di Monas? Tidak. Negara ini jauh lebih penting, kata Gus Dur. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. NU itu sebegitunya Pak. Jumlah polisi di Indonesia 463.000. Jumlah tentara kurang lebih 1 juta. Banser 7 juta. Pernah nggak NU memerintahkan Banser untuk memberontak ke negara ini? Tidak pernah. Meskipun kekuatannya jauh lebih besar secara kuantitatif. Nah, menurut Phil Caruso, komitmen NU terhadap Al-Asobiyah, kesepakatan bersama yang bernama Pancasila dan NKRI ini menjadi utuh dan tidak bisa diganggu-gugat, sehingga perongrong negara ini selalu ingin menumbangkan NU. Kalau NU tumbang, Pancasila nggak ada apa-apanya Pak. Habis semua. Dan yang kedua, kata Phil Caruso, NU lebih menghormati budaya-budaya dan kearifan lokal, tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Ini kata Phil Caruso, bukan kata saya. Dari situlah kemudian NU lebih menghargai kebinekaan, dan NU tidak pernah punya keinginan untuk menghomogenkan satu negara ini supaya sama dengan NU. Tidak. Beda dengan kelompok Wahabi yang gelisah oleh berbagai perbedaan dan memaksakan klaim-klaim kebenaran dan kemudian melemparkan kesalahan seolah-olah pasti milik orang lain, dan ingin menyamakan orang lain yang berbeda supaya sama seperti saya. Kalau mereka tidak mau sama seperti saya, maka kalian kafir. Kan seperti itu. Hari ini ketika NU menyuarakan fikih peradaban kemarin di Sidoarjo yang menolak paham hilal dan menolak berbagai firqah-firqah politik yang mengatasnamakan Islam,
Lalu kemudian semuanya ular beludaknya keluar semua, menyerang NU semua. Ini testing the water. Dan kemudian suara mereka jelas, padahal mereka orang-orang NU. Artinya dia dan amaliyahnya sama dengan kita. Mereka juga tahlilan, maulidan, sama-sama baca rakyat, sama-sama hormat dan tunduk kepada para habaib, sama. Tapi dia menyerang NU habis-habisan karena apa? Dia punya tujuan politik. NU tidak. Politik kemudian memporak-porandakan kita semua hari ini, memecah belah NU atas nama firqah-firqah dan kemudian menggunakan berbagai sosok-sosok untuk menyerang NU yang seolah-olah menjadi mendadak NU. Banyak Pak. Kemarin saya hadir di peringatan 1 abad di Sidoarjo itu, banyak yang mendadak NU. Banyak. Ada yang ketua partai. Padahal dulu di zaman partainya dia berkuasa, NU digencet habis-habisan. Hizbut Tahrir berdiri pada zaman itu. Kelompok-kelompok Wahabi juga mendapatkan peran yang luar biasa ketika itu. Semua pintu dibuka kepada kelompok-kelompok ajaran-ajaran eksklusif ini. Kemarin ketua partainya pakai jaket NU, Pak. Mendadak jadi NU. Padahal tahlilan mungkin nggak pernah. Nah, ini kemudian yang kita rasakan hari ini, dan mengapa kemudian kita betul-betul, terutama Mabes Polri, ingin menjadikan patron utama dari kelompok organisasi keagamaan terbesar itu hanya NU dan Muhammadiyah, karena 2 dari kelompok ini yang masih mau diajak untuk mengamankan keutuhan NKRI. Jadi tolong, setidaknya kita kalaupun bukan NU, setidaknya kita kalau punya tafsir yang berbeda, setidaknya jangan pernah memecah belah masyarakat kita, jangan pernah punya keinginan untuk melawan negeri ini, karena bagaimanapun negeri ini adalah payung tempat kita hari ini berkumpul. Pak, saya sudah pernah ke Somalia, Pak, ke Mogadishu. Saya di satu tempat tidak pernah lebih dari 3 jam, karena kita takut diserbu oleh kelompok Al-Shabaab. Sholat pun saya noleh-noleh. Takutnya saya masuk ke masjid yang bukan miliknya pemerintah sehingga orang Al-Shabaab nyerbu saya. Ketika saya masuk ke masjid yang lain, saya noleh-noleh, takutnya diserbu oleh pasukan pemerintah, takutnya masjid itu punya Al-Shabaab. Sampai sebegitunya, Pak. Berkumpul, berserikat, semua noleh-noleh. Kita takut, Pak, nggak bisa ngopi-ngopi seharian sambil naikin dengkul, nggak bisa. Kita makan di warteg sambil nyomot, nggak bisa, nggak setenang itu. Dan saya juga pernah ke berbagai negara konflik, ke Mozambik, sampai ke Bangui, ke Nigeria, ke Sudan, semua saya rasakan semua. Negara-negara konflik itu gak ada nyaman-nyaman. Indonesia ini sudah betul-betul menjadi negara yang memberikan kenyamanan kepada kita, meskipun secara ekonomi belakangan setelah Covid ini agak sedikit terpukul, tapi setidaknya kenyamanan sosial kita bisa rasakan. Jadi mari kita pertahankan ukhuwah kita, baik ukhuwah dalam keimanan maupun ukhuwah dalam kebangsaan. Mari kita tarik, kita reposisi agama ini menjadi agama yang penuh rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita harus berbasis kemanusiaan, kita harus menciptakan kedamaian. Jangan seret agama Islam ini ke dalam arah caci maki dan kebencian. Jangan, Pak. Islam ini sampai hari kiamat harus betul-betul menjadi agama yang bisa merahmati seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini. Kalau hari ini kita sudah membawa Islam ini ke arah kebencian dan caci maki, belum hari kiamat udah gak laku. Orang kalaupun masuk Islam karena hanya ingin nikah sama orang Islam yang cakep aja, bukan karena persoalan-persoalan takjub kagum kepada keislaman kita. Makanya hari ini mari kita kembalikan Islam ini bukan kepada mimpi-mimpi politik, kembalikan Islam ini kepada saqafat seperti yang dibilang oleh Buya Said tadi, dalam kecerdasan, dalam ilmu pengetahuan, supaya kita hari ini melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Farabi, Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, itu yang kita lahirkan lagi, bukan yang Osama bin Laden, Abu Bakar Basir, Oman Abdurrahman, Fauzan Al-Ansori, Abdullah Azzam, Muhammad Said Al-Qahtani. Bukan ini yang kita lahirkan. Kita melahirkan orang-orang cerdas yang bisa bermanfaat bagi seluruh peradaban umat manusia, sehingga manusia betul-betul meskipun dia bukan Islam, setidaknya dia mencintai Islam.